pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan nikmati sarapan rohani yang menyehatkan rohani kita. Pagi hari ini saya memberi judul Terpesona. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Besar, terpesona bisa diartikan sangat terpikat hatinya, terkena daya tarik, dan terkagum-kagum. Kita sering dibuat terpesona dengan sesuatu atau terkagum-kagum atau terpikat saat-saat liburan-liburan. Hari-hari ini masyarakat Indonesia ya umumnya menggunakan liburan untuk menikmati keindahan alam, baik di pegunungan, di pantai laut, atau juga di perkebunan. Dan juga sekarang tempat-tempat wisata diperbarui, dibentuk sedemikian rupanya dengan ditambah-tambahi berbagai hal, benda-benda yang mendukung situasi semakin indah, supaya setiap wisatawan para wisata boleh datang mengagumi, terpesona dan terpikat di setiap tempat-tempat wisata. Di kota Situbondo juga banyak saat-saat ini tempat wisata yang kebanyakan di pantai atau di tepi laut, dan membuat semua orang menikmati setiap tempat-tempat wisata terkagum-kagum. Tetapi di balik semuanya itu, apakah setiap orang juga terkagum, terpesona, terpikat dengan pencipta alam semesta ini? Sebaiknya juga terkagum-kagum, terpesona dengan pencipta. Kalau kita sudah menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Di dalam Galatia 3 ayat 1 dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Galatia saat itu. Mengapa orang-orang Galatia saat itu terpesona dengan gebyar dunia yang fana ini, dengan keberadaan dunia yang menggiurkan, tetapi semuanya itu menuju untuk melakukan hal yang berdosa. Banyak orang terpesona dengan hal-hal dunia ini, mungkin juga ketenaran, kekayaan, gemerlap dunia, juga pergaulan. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, "Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Jadi Paulus mengingatkan, jangan orang Galatia terpesona dengan keberadaan dunia, tetapi hendaklah terpesona dengan Yesus Kristus yang disalibkan, yang telah nyata, di mana Tuhan Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa dunia. Nah, boleh jadi saat itu orang-orang yang ada di Galatia dikatakan tadi oleh Paulus orang-orang yang bodoh, karena mereka terpesona oleh keadaan dunia. Mereka lupa bahwa Yesus yang sudah disalibkan itu untuk menebus dosa manusia, untuk juga menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu bukan hal yang kita terima dengan sia-sia, tetapi kita responi, kita lakukan. Bagaimana kita terpesona kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita kerjakan. Di dalam Lukas 19 ayat 48 dikatakan, ini orang-orang yang terpikat, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya, dan ini ingin mendengarkan dia, ingin mendengarkan firman. Di mana rakyat yang berbondong-bondong ke bait suci untuk mendengarkan Tuhan Yesus, tetapi ada imam-imam dan imam Farisi ingin menghalangi atau ingin mencelakai Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa karena banyak orang yang terpikat kepada Tuhan Yesus. Di mana Paulus juga menasihatkan jemaat Galatia, juga menasihatkan kepada kita. Apa yang kita kagumi, apa yang kita
terpikat di dalam dunia ini. Di dalam 2 Tesalonika 1, ini orang-orang yang juga terkagum-kagum percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi terkagum-kagum kepada Tuhan Yesus, dan apa yang sudah kita kagumi juga bisa kita ekspresikan kepada dunia, sehingga dunia juga melihat, terkagum, terpesona kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus sudah disalibkan, itu menjadi pesona untuk kita lebih setia kepada Tuhan, untuk kita lebih beribadah kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di mana di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, pandemi yang belum berakhir, apa yang membuat kekuatan kita, yaitu kita tetap terpesona kepada Tuhan Yesus, karena Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, Yesus yang memberikan penghiburan kepada kita, Yesus yang memberikan jalan keluar buat setiap persoalan yang kita hadapi. Di mana kita juga mau melayani Tuhan di segala bidang, baik itu di keluarga maupun di lingkungan sekitar, dan juga di setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Ada pujian yang mengatakan Yesus adalah anugerah terbesar. Dia terindah di dalam hidup kita, dia sungguh berarti di setiap jalan kita. Dan anugerah Tuhan Yesus itu mempesonaku. Pujian mengatakan, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Nah, ini menjadi kekuatan kita, terusnya juga kekuatan saya, di mana di dalam setiap jalan, setiap persoalan, Tuhan Yesus menganugerahkan jalan keluar yang benar. Oleh sebab itu, Yesus kita kenakan di dalam setiap langkah hidup kita. Di Roma 13 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Senjata untuk kita melawan tipu muslihat iblis hari-hari ini dengan menawarkan kegelapan dunia, dengan menawarkan hal-hal yang mempesona tetapi itu sementara. Tapi Yesus Kristus menjadi kekuatan kita terpesona, mana Yesus Kristus untuk selamanya kita miliki. Yesus Kristus untuk selamanya kita agungkan. Di mana Kristus adalah pesona bagi semua orang yang dibenarkan karena iman. Berbahagialah kita yang sudah tidak lagi terpesona oleh kegelapan dunia yang fana ini dan yang menyesatkan. Tetapi kita terpesona pada Yesus, karena Yesus sudah melimpahkan kepada kita kasih setia karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan yang sarapan yang bisa saya sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang semakin memberikan pengertian kepada kita. Selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.